Kali ini saya akan mencoba membuat rotator tripod yang akan dibuat dari barang bekas kipas angin, yaitu gearbox kipas angin dan rotari kipas angin. Satu buah tripod, langsung saja dilepas baut-bautnya dan akan diambil bagian gear yang kecil ini. Kalau untuk yang selanjutnya ini tidak dipakai, ambil gear yang besar. Selanjutnya dilepas dengan cara dipukul menggunakan obeng kecil atau dengan paku juga bisa. Dipukul-pukul aja, nanti akan terlepas. Nah, seperti ini. Sekarang sudah terlepas dan ini yang akan saya gunakan nanti ditempel di bagian atas tripod. Selanjutnya dilepas mur dari tripodnya. Saya akan copot bagian atas tripodnya dulu, bisa dengan menggunakan obeng, agak dibuka sedikit dan didorong ke atas, nanti dia akan terlepas. Nah, bisa diperhatikan seperti berikut. Nah, sekarang sudah terlepas, nanti akan saya lem bagian gear ini, tapi sebelumnya ini akan dilubangi dulu sesuai dengan lubang tripod yang bagian atas. Nah, di sini akan dilubangi sesuai dengan lubang yang bagian atas. Di sini saya menggunakan hole saw ya, sesuai dengan ukuran stick tripod. Siapkan dulu hole saw-nya. Ini bagian depan mata bor, kemudian nanti dipasang bagian hole saw yang diameternya sesuai dengan atas tripod tadi. Nah, seperti ini. Pasang bornya, kemudian kencangkan. Selanjutnya pasang ke mesin bor. Dikencangkan. Nah, ini bagian gear yang akan dilubangi. Langsung saja dibor karena sudah ada lubang tengah. Ini agak lumayan susah ya. Kalau sudah mau habis dia nanti akan nempel. Nah, seperti ini karena bagian bawahnya itu tidak rata. Putar-putar aja lagi, nanti dia akan bisa terlepas dengan didorong. Nah, dan begini hasilnya. Nanti sebelum dipasang dibersihkan dulu bagian-bagian yang sebelah yang nyangkut tadi, soalnya ini nanti akan nyangkut pada tripodnya kalau tidak dibersihkan. Dicoba dulu dimasukkan. Nah, sudah bisa masuk tapi masih agak nyangkut. Bersihkan lagi bagian yang tersisa pada gear. Coba lagi. Nah, sekarang sudah bisa masuk. Selanjutnya akan dilakukan pengeleman pada bagian atas tripod. Sebelumnya saya akan lanjutkan untuk menyiapkan dari rotari dan gear yang kecil, dan ini akan saya potong segini. Nah,
diratakan aja sampai bagian yang paling besar. Nah, selanjutnya akan dibuat lubang. Nah, di bagian ini saya akan lubangi dengan bor agar bisa masuk ke has rotari. Gunakan bor yang besarnya sesuai dengan has rotari. Nah, saya akan bor bagian ini agar lebih mudah dijepit aja. Tidak punya alat penjepit ya papan pun jadi ya agak terbuka. Nah, seperti ini agak licin ya sebenarnya. Kalau mau mudah tuh bikin lubang kecil dulu. Nah, langsung saja dibuat. Sampai tembus ke bagian yang lubang kiri dan kanan. Hasilnya seperti ini. Bersihkan dulu sisa-sisa pengeboran dan memperbesar lubang karena ini masih terlalu kecil, tidak bisa masuk ke has. Bisa dengan gunting atau benda tajam lainnya. Nah, ini setelah dibersihkan dan diperbesar lubangnya agar bisa masuk. Ini nanti untuk masuk baut penahan seperti ini. Nah, ini masih lubang khasnya agak jauh. Selanjutnya saya akan melakukan pengeleman gear yang telah disiapkan ke bagian tripod yang atas dengan lem Korea. Jauh ini belinya dari Korea. Lem aja sekeliling, tempel perlahan dan sambil diatur posisinya supaya tidak miring, tepat di tengah. Kemudian ditambahkan lagi lem bagian dalam agar lebih melekat, tidak mudah lepas. Lem sekeliling bagian dalam ya. Jangan sampai terkena tangannya, nanti lengket. Nah. Selanjutnya di lem bagian luar, jangan sampai menutupi bagian gear karena nanti akan putarannya akan nyangkut-nyangkut. Nah, hasil akhirnya seperti ini dan dikeringkan dulu. Nah, selanjutnya saya akan memasang kembali gear yang kecil ke has, tapi ini kepanjangan, dipotong dulu segini. Ini saya motong menggunakan gerinda ya. Kalau gergaji besi itu kelamaan, soalnya ini besinya kuat. Setelah dipotong dirapikan dulu bagian atasnya. Hasilnya seperti ini. Saya coba dulu masukkan. Sudah pas, mungkin agak geser sedikit tapi nggak masalah, nanti kalau dipasang baut dia akan nempel. Saya pasang baut dulu untuk merekatkan antara gear kecil ke
khas rotari. Sudah lumayan kuat. Kalau ada yang pakai mur sebelahnya lebih mantap. Selanjutnya pasang bagian atas yang sudah dipasangkan gear, tekan aja sampai mentok. Nah, sudah terpasang. Nanti posisinya seperti ini, tapi sebelumnya ya bagian yang panjang itu akan dipotong dulu, disesuaikan aja. Nah, saya tes dulu bagaimana hasilnya. Kurang lebih nanti akan seperti itu. Selanjutnya saya akan buat untuk merekatkan ke bagian batang tripod menggunakan apa ini namanya ya, plat aluminium atau apa saja yang bentuknya seperti ini bisa digunakan. Untuk ukurannya disesuaikan aja, tempelkan ke batangan tripod. Itu sudah ada lubang-lubangnya karena ini barang bekas ya. Diukur aja, sesuaikan, dipotong. Nanti dikasih lubang kembali untuk pemasangan baut. Kurang lebih seperti ini nanti akan dipasangkan baut dan plat aluminiumnya akan saya lubangi. Sini saya menggunakan baut taso ya untuk melubanginya karena mata bornya tidak ada yang kecil. Ini mur dan baut yang akan digunakan untuk merekatkan plat aluminium yang mengikat dinamo rotari. Kurang lebih nanti akan terpasang seperti ini. Masukkan aja dulu bautnya, kemudian pasangkan murnya. Kencangkan menggunakan obeng. Selanjutnya saya akan ambil perumahan gearbox tadi untuk menyangga gear agar tidak geser. Nah, itu sudah saya potong dan saya ambil bagian ini, dan bagian yang lain tuh tidak diperlukan. Untuk hasil maksimal bisa diukur dulu ketebalan gear yang ada di tripod dan perumahan gearbox ini. Kalau ini potongannya agak kekecilan ya. Nah, nanti akan dikasih lubang di sini. Saya akan gunakan batangan tripod yang dipanaskan. Nah, akan saya panaskan, saya masukkan ke tengah. Soalnya itu sudah pas ukurannya batangan tripod. Nanti akan pas masuk ke tripod yang akan saya gunakan. Ini kurang panas, mungkin sekali lagi saya panaskan. Nah, sudah bisa lepas.
lingkarannya pun terlihat bagus karena dengan panasnya besi. Nah, bisa dimasukkan begini. Nah, untuk lebih sempurnanya saya buang aja dulu ini yang mengganggu saat masuk tripod, kurang mulus ya. Dipotong, bisa menggunakan pemotong atau pisau cutter bisa juga. Saya gunakan cutter untuk bagian dalam untuk merapikan lingkarannya. Selanjutnya dicoba lagi. Nah, jalannya udah mulus, bisa diputar-putar. Untuk cara pemasangannya tinggal masukkan ke lubang gear kecil. Kepanjangan itu nanti akan saya potong lagi. Potong segini ya, sesuaikan dengan gear yang besar panjangnya. Potong dengan gergaji besi. Sepertinya udah pas ya. Untuk panjangnya tidak kepanjangan dan tidak kependekan. Cuma yang kurang pas itu gearboxnya, motongnya tanpa diukur, jadi agak kekecilan, kurang lebar. Selanjutnya besi penyangga antara dinamo rotari dan gearbox, casing gearbox ya. Dibengkokkan aja, ini bekas besi pel ya, saya gunakan pel busa itu sudah rusak. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti akan dipotong dan dibor lagi. Buat bagian yang ini setelah selesai pengeboran nanti dipotong. Dipotong di bagian sini. Gergaji besi aja ya. Kalau agak susah, ingin cepat itu dengan gerinda bisa. Hasilnya seperti ini, agak kurang rapi. Kalau mau rapi bisa menggunakan gerinda. Cara pemasangannya untuk menahan, bisa menggunakan mur dan baut. Lubangnya sesuai dengan lubang yang tersedia di rotari dan di gearbox, casing gearbox ya. Langsung saja dipasang dan dikencangkan ya. Ini agak susah mengencangkannya karena ini bautnya bekas, mungkin agak selisih dratnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini.
Selanjutnya saya akan coba pasangkan plat aluminium pengikat ke batangan tripod ya, untuk dicoba hasil pemutarannya bisa berputar apa tidak. Tapi sebelumnya tambahkan isolasi dulu di bagian batangan tripod agar tripodnya tidak lecet-lecet ya, kena plat aluminium yang dipasang. Agak susah masuk kena isolasi ya. Ini masih kurang ke bawah isolasinya, akan saya tambah lagi sedikit bagian bawah. Kalau tidak dipasang sayang, tripodnya akan lecet-lecet. Samping itu juga ini untuk menahan agar tidak geser naik turunnya. Selanjutnya pasangkan plat besi, plat aluminium ya, ini ya, yang sudah dibuat di awal tadi. Saya akan coba pasangkan dulu, melihat hasil putarannya bisa berfungsi apa tidak. Kencangkan saja sampai tidak goyang, sambil sesuaikan posisinya. Kalau udah pas, kemudian dikencangkan. Saya gunakan steker yang ada saklarnya ya. Untuk bagian kabel dari rotari ini menggunakan listrik 220 volt. Kalau untuk hasil yang lebih bagus itu bisa menggunakan dinamo rotari antena ya, itu lebih lebih halus jalannya dan tidak terlalu kencang. Kalau untuk yang jenis AC ini kadang kalau dipasang tuh putarannya kencang, kalau nyangkut susah kembalinya, nggak bisa balik. Itu nanti akan berefek pada gear kecilnya, akan mungkin bisa patah. Nah, dicoba dulu ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Itu yang terlihat gear kecilnya itu kalau nyangkut nanti akan saya bikin batas agar tidak berputar terus. Kalau untuk yang jenis antena itu rotarinya kalau nyangkut dia langsung balik karena tenaganya tidak terlalu kuat. Kalau untuk jenisnya rotari dari kipas angin bekas ini sangat kuat putarannya, dan dia kalau nyangkut itu susah baliknya, maka akan bisa menyebabkan gear yang kecil itu bisa patah-patah ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan buat penyangga agar putarannya tidak putar terus ya, ada batasnya 360 derajat dan nanti akan nyangkut di situ dan dia akan kembali lagi putar balik. Saya akan buat dulu posisi bautnya. Nah,
2 lubang. Selanjutnya akan saya potong. Ini agak tebal, saya gunakan mesin gerinda. Inilah hasil dari besi penyangganya yang dibuat. Untuk ukuran bentuknya disesuaikan aja dengan posisi bagian pengencang bodi dan di bagian perumahan gearbox. Dikasih baut bagian atas. Untuk bagian bawah bisa dilepas kembali baut yang ada, nanti akan dimasukkan ke bagian ini. Dilepas dulu, nanti akan masukkan besi yang telah dibuat. Seperti ini. Pasang aja dulu, jangan terlalu kencang, karena saya akan memasang bagian bautnya atas untuk penyesuaian. Selanjutnya pasang bagian atas ya. Itu yang lebih di besi yang lebih ke atas itu nanti untuk penyangga, karena dia akan berputar dan kalau sampai nyangkut di situ dia akan balik lagi. Jadi tidak berputar secara terus-menerus, ada batas ya. Kalau yang kamera menggunakan kabel kan kalau mutar terus bisa terlilit. Jadi saya gunakan penyangga agar tidak mutar terus, bisa balik otomatis. Saya kencangkan lagi bagian yang menempel ke batang tripod. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dicoba dulu. Ini hasilnya. Jalannya pun halus ya, pelan. Untuk bolak-baliknya tinggal dimatikan aja saklarnya, kemudian nyalakan lagi, dia akan balik. Tapi bisa diulang-ulang, kalau sekali tekan gak mau balik, matikan, nyalakan lagi. Nah, ini sudah hampir selesai, tinggal masukkan ke bodi tripod yang saya lepas sebelumnya agar mudah pemasangannya. Saya menggunakan tripod Costa, ini lumayan bagus ya, nggak goyang. Pasang bagian karet penyangga bawah. Selanjutnya dicoba dulu ya, dinyalakan. Ini adalah hasil dari pemasangan gearbox, kipas angin, dan rotari kipas angin. Tinggal ditaruh kamera aja di atas. Untuk kabel listriknya bisa disesuaikan panjangnya, disambung aja ya. Mungkin bisa menggunakannya 10 meter atau berapa aja yang sesuai kebutuhan. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, kalau untuk stiker ini bisa diperpanjang kabelnya. Ini cuma untuk mencoba aja. Itu bagian casing gearboxnya kurang rapi sebenarnya, lebih tinggi lebih bagus ya. Diratakan sama gear yang besar, tapi motongnya asal-asalan tadi. Ini untuk penyangga bodi rotari ke gearbox. Nah, ini penyangga agar tidak berputar terus
Jadi kalau dia nyangkut ke sini dia akan balik. Tapi untuk dinamo rotari yang 220 volt ini putarannya kencang, kadang dia nggak bisa balik melawan. Yang kalah itu gear kecilnya bisa mengakibatkan patah. Kalau yang lebih bagus bisa gunakan dinamo rotari antena robot, tapi itu nggak bisa menggunakan langsung listrik 220 volt, harus dari antenanya, booster anten kita pasang. Nah, inilah hasilnya. Ini nyangkut, putar nyangkut dia balik. Nah, kalau nyangkut ke situ dia balik. Pelan tapi tenaganya kuat ini dinamo ya. Kalau posisinya kurang pas dia bisa patah. Gear kecilnya itu yang dari khas dinamo menuju gear yang ke tripod. Seperti ini ya nih. Kalau dia nyangkut nih bagian sebelah ini agak kuat putarannya, agak bunyi. Nah, di sini dia bunyi tek 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 tek, nggak bisa balik. Kalau nggak bisa balik ya matikan aja dulu saklarnya, nyalakan lagi. Nah, ini hasil dari kamera yang ada di tripod, putarannya pelan. Dan dia sampai di sini dia nyangkut ke besi yang tadi, dia balik otomatis. Besi penyangga atas. Semoga video kali ini bermanfaat. Dukung saya dengan tekan subscribe, like, and share ke teman-teman yang lainnya agar bisa belajar bagaimana cara membuat rotator di tripod. Terima kasih.